Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kehancuran negeri Saba, sebuah negeri yang pernah mendapat julukan sebagai surga dunia. Namun sebelum kita mulai pembahasan yang penuh ibroh ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, agar sahabat semua tidak hanya mendengar kisahnya, tetapi juga mendapatkan hikmah berharga yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbicara tentang kaum Saba, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang salah satu keajaiban dunia di masa lalu. Kaum Saba dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan begitu banyak kenikmatan yang tidak diberikan kepada negeri-negeri lain pada zamannya. Bayangkanlah, di tengah padang pasir tandus Jazirah Arab, ada sebuah negeri yang berbeda dari sekitarnya. Negeri itu bagaikan taman surga di dunia. Kebun-kebun hijau terbentang luas, sungai-sungai buatan mengalir, tanahnya subur, pohon-pohon berbuah lebat, dan udaranya sejuk. Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, "Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda, kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka, 2 kebun di kanan dan kiri. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun." Surat Saba ayat 15. Saking pentingnya kisah ini, Allah Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran, bahkan menamai satu surat khusus dengan nama Surat Saba. Kisah tentang mereka disebutkan dalam Surat Saba ayat 15-19, yang menggambarkan bagaimana nikmat besar diberikan, namun juga bagaimana azab menimpa mereka karena kufur nikmat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu siapa sebenarnya Saba itu, hingga negerinya disebut sebagai negeri Saba. Dahulu, di wilayah Yaman, tepatnya di kota Shon'a, ada seorang raja bernama Amir. Ada pula yang mengatakan namanya Abdus Syams. Dialah yang dikenal dengan nama Saba, penguasa besar dari kabilah Kohtan. Kemudian, ketika bendungan besar dibangun di daerah Ma'rib, yang dalam bahasa kita biasa disebut semacam irigasi raksasa, maka pusat pemerintahan Saba pun dipindahkan ke sana, yaitu ke Ma'rib. Maka bendungan inilah yang kemudian masyhur disebut sebagai Bendungan Ma'rib. Bendungan itu sangat menakjubkan pada masanya. Apabila pintu air dibuka, airnya melimpah seperti banjir besar, menjadikan jalur air bagaikan sungai raksasa. Jika ditutup kembali, maka terbentuk genangan-genangan di dataran rendah. Dari genangan itu muncul berbagai sumber makanan, ikan-ikan besar yang bisa ditangkap dengan mudah, tanaman yang subur, serta tanah yang makmur. Karena itulah, peristiwa besar tentang negeri Saba disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Dan sampai hari ini, reruntuhan bekas kerajaan Ratu Balkis, salah satu penguasa agung negeri Saba, masih bisa ditemukan di Ma'rib, Yaman. Monumen-monumen dan puing istana mereka menjadi saksi bisu betapa megahnya peradaban Saba di masa lalu. Banyak wisatawan dan peneliti datang ke sana untuk melihat langsung bekas-bekas kerajaan itu. Memang ada perbedaan pendapat tentang letak negeri Saba. Ada yang berpendapat di Ethiopia, namun pendapat yang paling kuat dan masyhur adalah bahwa negeri Saba terletak di Jazirah Arab, tepatnya di Yaman, di daerah Ma'rib. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kisah tentang kaum Saba kepada orang-orang Quraisy. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah menyampaikan kisah tentang kaum Saba kepada orang-orang Quraisy? Karena Allah Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kaum Quraisy, sama seperti yang dahulu diberikan kepada kaum Saba. Di antaranya, yang pertama, Quraisy memiliki Baitullah Al-Haram, Ka'bah, yang dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, Allah Ta'ala memberikan mereka keamanan, terutama setelah peristiwa Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kita ingat, pasukan bergajah itu ditumpas dengan burung ababil. Sejak saat itu, nama Quraisy harum, disegani, dan perjalanan mereka ke Syam maupun Yaman menjadi aman. Tak seorang pun berani mengganggu mereka karena takut akan azab Allah sebagaimana yang menimpa Abraha. Ketiga, Quraisy pun dianugerahi rezeki melimpah. Mereka selamat dari kelaparan dan terjaga dari ketakutan.
maka seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan pesan, wahai Quraisy, jika kalian tidak ingin kehilangan nikmat Allah ini, maka bersyukurlah. Jangan sampai kalian seperti kaum Saba yang kufur nikmat hingga kehancuran menimpa mereka. Sahabat Pijar Studio, inilah sebab mengapa Allah Ta'ala mengabadikan kisah Saba dalam Al-Quran, agar menjadi peringatan bagi Quraisy dan juga bagi kita semua. Sebelum masuk ke kisah tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada kaum Saba, mari kita simak terlebih dahulu satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Saba itu apa? Apakah dia seorang laki-laki? Apakah seorang perempuan? Ataukah sebuah negeri? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan, Saba itu adalah seorang laki-laki, seorang raja yang memiliki 10 anak. Dari 10 anak itu, 6 orang tinggal di Yaman dan 4 lainnya menetap di Syam. Nah, siapakah 6 orang yang tinggal di Yaman itu? Minus 6 orang yang tinggal di Yaman itu adalah Madaj, Kindah, Al-Azdu, Al-Ash'ariyun, Amr, dan Himyar. Kelak dari mereka lah muncul kabilah-kabilah besar. Makanya kita mengenal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari keturunan Al-Asy'ariyun, salah satu anak Saba. Dari Himyar pula lahir kabilah Al-Himyariyun. Bahkan di masa kemudian muncul seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam di zaman Utsman, bernama Abdullah bin Saba Al-Himyari. Adapun 4 anak yang tinggal di Syam adalah Lahm, Juzam, Amilah, dan Ghassan. Dari mereka juga terbentuk kabilah-kabilah besar yang kelak memainkan peran dalam sejarah. Maka jelaslah, kisah Saba bukan hanya sekadar cerita tentang sebuah negeri. Ia adalah bagian penting dari sejarah besar umat manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Kita masuk pada pembahasan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kisah kaum Saba, sungguh bagi kaum Saba terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Negeri mereka dikelilingi 2 kebun di kanan dan kiri. Buah-buahan melimpah, makanan tersedia, dan air mengalir tanpa perlu bersusah payah menyiraminya. Lalu Allah berfirman, makanlah dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah. Negeri kalian adalah baldatun thayyibatun, negeri yang sangat baik, dan Rabb kalian Maha Pengampun. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai peristiwa kaum Saba. Sebagian mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam datang dan mendakwahi Ratu Balkis. Sementara sebagian lain menyebut setelahnya. Wallahu a'lam. Yang jelas, Al-Quran menggambarkan negeri Saba sebagai negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan para ulama menjelaskan rincian nikmat itu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba adalah, pertama, Allah karuniakan udara yang sangat bersih. Udara itu begitu jernih dan sehat, sampai-sampai udara itu dapat membunuh kuman-kuman. Misalnya bila ada orang dari luar masuk ke negeri Saba, lalu kepala orang itu banyak kutunya. Begitu masuk ke negeri Saba, kutu-kutunya akan mati dengan sendirinya, tanpa perlu disisir atau disampo. Jadi negeri Saba itu diberikan Allah udara yang sangat bersih. Hal ini digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Zadul Masir. Beliau menuturkan kisah yang menakjubkan. Di negeri Saba, serangga pengganggu seperti kutu atau tumbila yang biasanya menempel di pakaian orang dan menghisap darah mereka tidak bisa hidup sama sekali. Dikisahkan, jika ada orang asing yang datang dari negeri jauh dan di pakaiannya ada kutu yang terbawa, begitu ia melangkah masuk ke perbatasan negeri Saba, seluruh kutu itu langsung mati seketika. Tidak ada seekor pun yang bisa bertahan hidup. Subhanallah, ini adalah isyarat betapa bersih, aman, dan tentramnya negeri itu. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya mengganggu manusia, Allah jauhkan dari mereka. Yang kedua,
Allah melimpahkan keberkahan pada harta penduduk Sabah. Di negeri itu tidak ada orang miskin, semuanya hidup dalam kecukupan, bahkan kaya raya. Tidak pernah ada kisah kelaparan, karena setiap orang memiliki rezeki yang cukup dan berlimpah. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat Sabah sangat aman dan tentram. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, sebab semua orang berkecukupan. Biasanya, kejahatan muncul karena adanya kemiskinan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, di negeri Sabah, karena Allah memberkahi kehidupan dan harta mereka, kekayaan mereka justru terus bertambah dari hari ke hari. Inilah nikmat besar kedua yang Allah anugerahkan kepada kaum Sabah. Kemudian yang ketiga, penduduk Sabah hidup di negeri yang sangat bersih dari gangguan binatang-binatang kecil. Mereka tidak pernah melihat binatang merayap di rumah-rumah maupun di kebun-kebun mereka. Tidak ada kecoak, tidak ada cacing, tidak ada kalajengking, bahkan semut pun tidak ada. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir menyebutkan bahwa di negeri Sabah tidak ditemukan ular, kalajengking, nyamuk, lalat, atau binatang-binatang kecil lainnya yang biasanya menakutkan atau menjijikkan. Subhanallah, kebun dan hutan mereka benar-benar bersih dan aman. Berbeda dengan kebun atau hutan di tempat kita yang biasanya penuh dengan berbagai hewan kecil, bahkan kadang menimbulkan rasa takut. Adapun negeri Sabah, Allah jaga dari semua itu. Itulah nikmat besar ketiga yang Allah karuniakan kepada kaum Sabah. Yang keempat, Allah benar-benar memberkahi bumi negeri Sabah. Tanah mereka begitu subur sehingga hasil panen tidak pernah mengenal musim. Buah-buahan selalu tersedia setiap waktu. Tidak ada istilah musim durian atau musim mangga sebagaimana di negeri kita yang harus menunggu berbulan-bulan bahkan setahun sekali. Di negeri Sabah, panen berlangsung terus-menerus. Inilah keberkahan besar yang Allah karuniakan kepada bumi mereka. Dan yang kelima, kehidupan mereka penuh dengan rasa aman. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada pelecehan. Bahkan seorang wanita pun bisa berjalan sendirian di mana saja tanpa rasa takut sedikit pun. Keamanan negeri itu merupakan nikmat besar yang jarang didapati oleh bangsa-bangsa lain. Allah berfirman, "Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman." Dan yang lebih menakjubkan lagi, apabila penduduk Sabah melakukan perjalanan jauh, misalnya dari negeri Sabah di Yaman menuju Syam, yang jaraknya lebih dari 2000 km, mereka tetap merasa aman. Aman dari gangguan musuh, aman pula dari kekhawatiran akan kehabisan bekal makanan dan minuman. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, jangankan safar jauh ke Surabaya saja, kita sudah sibuk menyiapkan bekal. Air minum, makanan, ikan bakar, sambal terasi, dan segala macamnya. Padahal kita bepergian dengan mobil. Sedangkan kaum Sabah, pada zaman itu belum ada kendaraan. Namun, mereka tidak perlu membawa bekal sama sekali. Kenapa? Karena jalan yang mereka lalui hanyalah satu jalur panjang, dan di kanan kirinya terbentang kebun yang dipenuhi buah-buahan segar dan air yang mengalir. Tinggal minum, tinggal makan. Udara pun sangat bersih, sehingga perjalanan jauh pun terasa ringan tanpa perlu membawa perbekalan. Bahkan, kata Imam Qatadah rahimahullah, ada hal yang lebih menakjubkan. Seorang wanita yang ingin mengambil buah tidak perlu lagi memanjat, tidak perlu bersusah payah dengan kayu atau alat untuk mengambil. Cukup ia letakkan wadah di atas kepalanya, lalu berjalan menyusuri kebun. Ketika keluar, wadah itu sudah penuh terisi buah segar. Subhanallah, betapa ajaibnya negeri Sabah ini. Bandingkan dengan kita, mau memetik mangga saja, harus berperang dulu dengan semut kerangkang atau semut merah besar. Kadang orang desa sampai menaburkan abu di batang pohon supaya semutnya kabur, tapi tetap saja masih ada yang menggigit. Bahkan ada yang sampai jatuh karena tidak tahan digigit semut. Adapun kaum Sabah, mereka tidak menghadapi semua itu. Begitu mudahnya mereka mendapatkan buah, karena tanahnya sangat subur dan penuh berkah. Maka pantaslah bila Allah menyebut negeri Sabah sebagai Jannatain, dua surga, dua kebun yang sangat indah, penuh dengan nikmat dan keajaiban. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada negeri Sabah. Namun, sayangnya,
kaum Saba yang begitu banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lalai dalam bersyukur. Pada awalnya, mereka mentauhidkan Allah hingga Allah memberikan mereka anugerah kenikmatan yang berlimpah. Tetapi lambat laun tauhid itu luntur. Hidup mereka yang nyaman, aman, tentram, dan penuh kenikmatan membuat mereka terlena hingga lupa kepada Allah. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu kadang melampaui batas ketika dibentangkan kekayaan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup atau kaya. Inilah yang terjadi pada kaum Saba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan dalam khutbahnya menjelang beliau wafat. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Tetapi yang aku takutkan adalah bila dunia dibentangkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan akhirnya Allah binasakan kalian sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka sebab pertama, sebelum azab Allah turun kepada kaum Saba, adalah al-ghaflah, an-syukrillah, lalai dalam bersyukur kepada Allah. Sebab kedua, mereka mulai berpaling dari ajaran para nabi yang diutus kepada mereka. Padahal kaum Saba ini pernah didatangi oleh banyak nabi. Namun sebagaimana fitrah dakwah para nabi, seruan itu sering didustakan. Sedikit demi sedikit mereka menolak dakwah itu hingga akhirnya kufur. Bukan hanya kufur, mereka bahkan berubah dari mentauhidkan Allah menjadi penyembah benda-benda langit. Mereka sujud kepada bintang, bulan, dan matahari. Inilah yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud. Ketika hudhud terbang dan melihat kerajaan Ratu Balqis, ia berkata, "Sesungguhnya aku mendapati Balqis dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah." Maka jelaslah, nikmat besar yang Allah berikan kepada kaum Saba justru menjadikan mereka kufur, lalai, dan berpaling dari tauhid. Kemudian, bukan hanya lalai dan kufur, kaum Saba mulai jauh dari ketaatan kepada Allah. Yang lebih parah lagi, mereka menjadi sombong dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Padahal, semua yang mereka miliki adalah karunia dari Allah. Tetapi, kesombongan itu justru membuat mereka berpaling dari tauhid. Maka, datanglah azab Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 16, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sidr." Ketika kaum Saba berpaling dari Allah, maka kemudian Allah mengutus kepada mereka Sailal Arim, banjir besar yang menghancurkan negeri mereka. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kata Al-Arim ini. Ada yang menafsirkan kata Arim sebagai bendungan, yakni bendungan Ma'rib yang jebol dan menenggelamkan negeri Saba. Ada juga yang menafsirkan kata Al-Arim sebagai air yang ditampung dalam bendungan tersebut, yang ketika dilepaskan berubah menjadi banjir besar. Sebagian lagi menafsirkan kata Arim sebagai air yang sangat besar dan dahsyat. Ada pula yang mengatakan Arim adalah nama lembah yang dibendung itu. Namun di antara pendapat-pendapat itu ada sebuah pendapat yang unik, bahwa kata Al-Arim diartikan tikus besar sebesar kucing yang menggerogoti dan melemahkan bendungan hingga akhirnya roboh. Dan apapun tafsirnya, intinya jelas bahwa Allah kirimkan banjir besar dari jebolnya bendungan Ma'rib yang menghancurkan negeri Saba yang sebelumnya begitu indah dan subur. Sahab Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa sebelum negeri Saba mendapatkan nikmat yang besar dan berlimpah itu, air bagi mereka adalah sesuatu yang sangat mahal. Seringkali kabilah-kabilah di Saba berperang hanya untuk memperebutkan sumber air. Perselisihan demi perselisihan terjadi karena sulitnya mendapatkan air bersih. Hingga akhirnya mereka datang menghadap Ratu Balqis mengadukan kesulitan itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ratu Balqis kemudian memerintahkan pembangunan sebuah bendungan raksasa di antara dua bukit besar. Jadi ada dua gunung. Dua gunung itu dijadikan dinding penahan, lalu dibuatlah bendungan di lembah yang paling rendah, tempat berkumpulnya air dari segala penjuru ketika hujan turun.
Tentu bendungan zaman dahulu berbeda dengan bendungan modern sekarang. Kalau bendungan sekarang kokoh dengan batu dan beton, yang mustahil digerogoti tikus. Sementara bendungan kala itu hanya dibuat dari kayu-kayu yang dijejer sehingga rentan rusak. Dari bendungan tersebut dibuat saluran irigasi yang mengalirkan air ke kebun-kebun. Sejak saat itulah negeri Sabah berubah menjadi negeri yang sangat makmur. Air melimpah, pertanian berkembang, dan kekayaan pun meluas. Namun, ketika mereka hidup dalam kemewahan dan ketenangan, mereka mulai kufur dan lalai dari mengingat Allah. Maka Allah pun mengutus tentaranya berupa tikus-tikus besar, sebesar kucing. Tikus-tikus itu merayap masuk ke dalam bendungan, lalu menggerogotinya sedikit demi sedikit. Orang-orang Sabah tidak pernah sadar karena terlalu terlena dalam kenikmatan. Mereka tidak pernah mengecek dan menjaga bendungan itu. Sampai akhirnya, ketika satu bagian kayu jebol karena digerogoti, bendungan Ma'rib pun roboh. Seketika air bah meluap, meluluh lantakan kebun-kebun yang luas, menghancurkan rumah-rumah, dan menenggelamkan seluruh peradaban makmur itu. Akhirnya, hancurlah surga mereka. Hancurlah seluruh kebun yang dahulu subur dan menghijau. Negeri Sabah yang pernah dikenal sebagai negeri penuh kemakmuran, kedamaian, dan kekayaan hasil bumi, kini berubah menjadi tanah gersang yang menyedihkan. Kebun-kebun yang dahulu dipenuhi buah anggur yang lezat, delima yang manis, pisang yang melimpah, serta beragam buah lainnya yang menyejukkan mata dan mengenyangkan perut, sirna dalam sekejap. Sebagai gantinya, Allah Ta'ala menumbuhkan pohon-pohon yang tidak bernilai, pohon sidr atau bidara yang penuh duri, pepohonan pahit yang tak dapat dimakan, serta beberapa tanaman lain yang tidak memberi manfaat. Karena banjir besar itu, rumah-rumah mereka ikut hancur. Persediaan air bersih yang dahulu mudah didapat dari bendungan, kini lenyap tak tersisa. Sejak saat itu, kehidupan kaum Sabah berubah total. Mereka tidak bisa lagi tinggal di negeri yang dahulu menjadi pusat kemakmuran. Akhirnya, mereka tercerai-berai. Satu demi satu kabilah dari kaum Sabah meninggalkan negeri itu, lalu berhijrah ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Ada yang menuju ke Yaman bagian lain, ada yang pergi ke Makkah, Madinah, Syam, hingga ke Oman. Sehingga tersebarlah keturunan mereka menjadi kabilah-kabilah Arab yang baru. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Sabah ayat 19-20, bahwa mereka terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil, tidak lagi hidup bersatu dalam satu negeri yang makmur. Dari sinilah muncul ungkapan dalam bahasa Arab, Tafarruq Aidi Sabah, yang artinya mereka tercerai-berai seperti kaum Sabah. Ungkapan ini dipakai sampai hari ini untuk menggambarkan suatu kaum yang tercerai-berai dan tidak lagi memiliki persatuan. Wallahu a'lam. Inilah kisah negeri Sabah dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.